Kalian mikir juga nggak kalau misalnya PDIP fix dukung Anies, akankah anak abah manggil Umi Megawati? Ini dia. Tapi berarti tadi memang betul foto yang beredar tadi Mas Anies. Iya, kalau sudah beredar ya gimana? Kan itu. Tapi abis dari sini dia kemana? Gue tidak sempat tanya dia. Apakah betul dengan Bu Mega juga sempat ketemu? Kalau hari ini kalau saya suruh mendoa, Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil tidak dari partai politik. Itu contoh partai belum sehat. Guys, jadi resmi ya, hari ini PDIP itu akan mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Jadi Salam logika. Duar. Akhirnya teka-teki siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta terjawab sudah hari ini. PDIP secara resmi mencalonkan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno untuk Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Mana kemarin yang koar-koar? Anies, nggak ada yang ngusung, nggak ada partai yang mengusung Anies. Mana? Minta maaf kalian sama aku, minta maaf. Minta maaf kalian cepat. Malu kalian kan? Setelah Anies diusung sama PDI kan? Bersanding dengan Sidul Rano Karno. Apa batal? Kasihan tahu. Kasihan lo ini. Sampai bilang anak Betawi gak berbudaya. Sampai bilang anak Betawi pade betinggi. Aduh, sialan. Pak Anies jadi juga nyalon. Padahal kemarin diledek, sekarang nyalon kubu sebelah meriang. Yang ditunggu-tunggu tadi siang rupanya belum terjadi ya. Meski kabarnya Abah Anies datang ke kandang banteng pakai batik merah, tapi rupanya PDIP belum ngumumin 3 provinsi pentingnya, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, lihat, diem toh. Betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah. Ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo bersilit-silit. Mas Anies tidak jadi nyagup lewat PDIP, itu the best. Itu yang terbaik buat Mas Anies. Kenapa? Ini 3 alasannya. Pertama, kalau Anies nyagup lewat PDIP, belum tentu elektabilitasnya naik. Aduh, Nis, ternyata kotak kosong lebih bermartabat dari kau, Nis. Udahlah mencaleklah kau 5 tahun lagi ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kemarin ya kan anak abah udah senang ya kan sebelum deklarasi cagup dan cawagup di DPP PDIP ya kan. Sebelum itu terjadi ada anak abah ini senang ya kan. Anies akan dicalonkan PDIP. Nah kena lo ya kan. Nah, jadi setelah itu ya ternyata Anies tidak dipanggil-panggil. Nah di sini saat PDIP deklarasi cagup dan cawagup ya kan di DPP PDIP, Anies sudah menunggu ya beberapa jam, sekitar 2 jaman ya di lantai 4. Karena tidak dipanggil-panggil, akhirnya Anies pulang tanpa membawa surat rekomendasi. Anies sudah datang ya kemarin tapi tidak dipanggil-panggil. Nah, jadi akhirnya pulang ya kan. Ya, kita lihatlah ya gimana nantinya. Karena apa? Pendukung-pendukung Ahok ya menolak Anies ya kan, lebih baik golput daripada milih Anies katanya. Jadi Bu Mega mungkin bingung ini ya kan. Tapi menurut aku sih ya lebih baik mengangkat kader sendiri daripada orang luar. Takutnya nanti dikhianati lagi sama Anies ya kan, seperti Demokrat ya kan. Oke lah guys, lanjut aja kita tonton video ini. Banyak video yang saya rangkum di sini ya guys. Jangan lupa tonton sampai selesai. Dan sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan jika sudah terima kasih banyak-banyak. Dan langsung saja ini dia videonya. Kalian mikir juga nggak kalau misalnya PDIP fix dukung Anies, akankah anak abah manggil Umi Megawati? Ini dia. Megawati.
Oke guys, jadi tadi saya melihat berita bahwasanya PDIP katanya akan mengusung Anies Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Nah, kalau misalnya PDIP fix dukung Anies, maka artinya mereka meninggalkan kader sendiri yang juga hebat bernama Pak Ahok nih. Karena Pak Ahok saya pikir juga punya value yang sangat besar, yaitu menjadi kader PDIP yang sangat militan ya. Tapi kalaupun PDIP tetap mendukung Pak Anies ya nggak masalah, karena politik ya dinamis ya. Tapi apakah nantinya anak-anak Abah itu akan memanggil Umi Megawati? Karena dua sosok ini kan yang dianggap sebagai orang tua. Dan di Pilgub Jakarta kali ini, kalau misalnya Pak Ridwan Kamil itu fix melawan Pak Anies, ini menarik nih, karena Pak Anies tidak bisa menggunakan strategi yang pernah digunakan pada saat melawan Pak Ahok. Karena lawannya beda nih ya, hampir sama strateginya mungkin sama Pak Anies ya. Sama-sama religius. Tapi memang kita harus akui ya, Pak Anies itu paling ahli dalam mengeluarkan kata-kata nih. Seperti kemarin pada saat Bu Megawati, kalau misalnya Pak Anies diusung PDIP, mau nurut nggak? Jawaban Pak Anies apa coba? Bu Megawati selalu merujuk pada konstitusi dan cita-cita bernegara. Dan itu yang kita jadikan rujukan bersama. Sangat-sangat diplomatis. Ya itulah memang Pak Anies Baswedan. Tapi gimana menurut kalian? Saya langsung aja bang, to the topic, to the point. Pak Anies Baswedan kemana bang? Siang ini. Siang ini? Dari DPP tadi saya belum tanya dia kemana. Tapi berarti tadi memang betul foto yang beredar tadi Mas Anies. Iya, kalau sudah beredar ya gimana? Betul kan ya guys. Tapi abis dari sini dia kemana, gue tidak sempat tanya dia. Tapi tadi tujuannya ke DPP apa bang? Berarti bang? Mas Anies itu? Silaturahmi dong, pasti silaturahmi. Saling berbicara, menjajaki peluang, kemungkinan dan sebagainya, dan itu Sudah wajar. berharap ya. Iya. Ketemunya sama siapa aja sih mas? Kita jadi penasaran juga. Dengan beberapa petinggi DPP. Apakah betul dengan Bu Mega juga sempat ketemu? Belum ketemu. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya, belum dijawab itu bang. Ya kan boleh. Apa? Bahkan dalam proses interogasi pun kita punya hak loh untuk tidak menjawab. Oh gitu. Apalagi dalam proses wawancara. Ini Belum ketemu Megawati juga. Hari ini ribut mendorong-dorong Pak Ahok supaya jadi gubernur DKI dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Mereka menolak Anies. Ya ini buzzer kan kita tahu buzzer dari mana, ya kan? Partai skemot apa, skomet gitu kan? Kagak bang, kagak. Gue buzzer 2M mendukung penuh kalau PDI Perjuangan mau ngusung Pak Anies. Bukan gue buzzernya, mungkin buzzer yang ini ya bang ya, yang lu maksud ya, yang menolak Bapak Anies dan mendukung Pak Ahok. Yang ini mungkin ya. Saya kira kalau saya sebagai kader, Ganjar pun tolak Anies ya. milih kader sendiri, karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber ekonomi kader. Nah, ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Meskipun kita sadar betul, khusus untuk Jakarta, posisi kita kan kurang suaranya. Tapi kita harus mencari kawan yang lain untuk bisa diajak bergabung sampai nanti waktu pendaftaran dibuka. Kalau ada namanya menurut Mas Ganjar? Kalau hari ini, kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok lah. Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil tidak dari partai politik. Itu contoh partai belum sehat. Partai belum sehat. Kalau partai yang sehat kadernya sendiri. Ya benar. Guys, jadi Nah, resmi ini anak ya, Abah nih. hari ini PDIP itu akan mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno di Pilgub Udah seneng anak Jakarta. Abah nih. Jadi kabar ini diperoleh dari Ketua DPP Partai PDIP Jakarta, Said Abdullah. Resmi sudah mereka akan mengusung pasangan Anies Rano. Jadi kita dukung PDIP, kita merahkan Jakarta. Waduh, udah Semangat senang Pak anak Anies, Abah ya. Semangat PDIP, Ternyata di prank. semangat warga Jakarta. Salam logika. Duar. Akhirnya teka-teki siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta terjawab sudah hari ini. PDIP secara resmi mencalonkan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno untuk Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya banyak yang aneh ya, kok malahan banyakan dari partai PKS dan PSI yang mendukung Ahok untuk dicalonkan oleh PDIP. Kenapa? Takut sama Anies ya? Padahal PKS dan PSI sudah punya jagoannya. Teruntuk kawan-kawan yang mungkin kurang sreg dan tidak cocok dengan dicalonkannya Anies di Jakarta oleh PDIP, ingat satu hal saja, bahwa yang harus kita lawan adalah Kerajaan Mulyono. Jadi kita harus tetap bersatu memenangkan pasangan Anies dan Bang Dul. Setuju kan? Ya,
Mana kemarin yang koar-koar? Anies, nggak ada yang ngusung, nggak ada partai yang mengusung Anies. Mana? Udah seneng dia ya. Minta maaf kalian sama aku, minta maaf. Oh, ngapain minta maaf? Minta maaf. Minta maaf kalian cepat. Anies nggak diusung. Malu kalian kan? Nggak Setelah Anies malu. diusung sama PDI kan, bersanding dengan Sidul Rano Karno. Minta maaf lah kalian sama aku. Yang bilang kemarin Anies nggak ada yang ngusung jadi cagup DKI Jakarta. Kalian di prank. Jangan cepat kali kalian mulut kalian itu bilang kan nggak jadi. Nah sekarang udah malu kalian sama aku kan? Nah, bakal malu. diusung PDI dia. Cepat kali bilang. Anies diusung. Mau apa kalian alasan kalian lagi? Makanya salam perubahan Pak Anies. Waduh. Kenapa batal? Tuh, batal. Batal usung Kasihan Anies. tahu. Mega disebut pilih Sudah Pramono. dandan rapi-rapi, nunggu berjam-jam, gak dipanggil-panggil, pulang gak bawa surat rekomendasi. Aku jujur nonton juga live-nya guys. Tapi nggak dipanggil-panggil memang ya. Mana yang lucunya? Anak abah sudah pada kompak, Nah, pakai baju merah. Terus jauh-jauh datang ingin menyaksikan abahnya dideklarasikan, diusung oleh partai PDI untuk maju di Pilkada Jakarta. Kenapa ada isu batal? Batal, aduh. Kasihan loh ini. Sampai bilang anak Nah, ini Betawi juga. gaul budaya. Udah pakai Sampai baju bilang merah. anak Betawi pade betingke. Aduh, sialan. Anak abah. Pak Anies jadi juga nyalon. Padahal kemarin diledek, sekarang nyalon kubu sebelah meriang. Gua doain lo biar jadi gubernur. Ya gak? Kalau 2 jari dicek, ya gak? Tambah 1. Banteng bro, senggol dong. Udah pakai baju merah ya anak abah. Kasihan. Saya sih berharapnya ya semoga jadi ya, semoga jadi Biar dia diusung oleh nggak kecewa. PDI. Kalau nggak jadi, udah. PDIP batal usung Anies, Mega dikabarkan pilih Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Menurut kalian gimana guys? Nggak Ya tahu. itu sih hak demokrasinya PDIP sih, karena pasti mereka itu memilih kader mereka sendiri. Tapi buat kasus ini, gue nggak yakin kadernya ini bakal menang. Soalnya Pramono ini nggak ada yang kenal gitu loh, dan mungkin yang menang ya Ridwan Kamil. Karena satu-satunya kandidat yang menjuarai Pilkada Jakarta itu ya Pak Anies doang. RK mah enggak. Dan mungkin kalau persaingannya Ridwan Kamil, terus Pramono Rano sama satu calon independen, mungkin yang menang Ridwan Kamil sih. Jadi mungkin ya PDIP siap-siap kecewa aja. Selamat malam gengs. Yang ditunggu-tunggu tadi siang rupanya belum terjadi ya. Meski kabarnya Abah Anies datang ke kandang banteng pakai batik merah, tapi rupanya PDIP belum ngumumin 3 provinsi pentingnya, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Gara-gara itu juga banyak yang spekulasi kayaknya nggak jadi nih PDIP usung Abah Anies. Belum lagi ada sindiran kayak gini yang nggak tahu deh ditujuin buat siapa. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Pak Anies. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya bener. rohnya roh Kalau nggak PDI siap masuk Perjuangan. PDIP, jangan harap. Terus ada lagi nih, sentilan telak Bu Mega ke Airin yang merupakan kader Golkar tapi diusung sama PDIP. Masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Dan nggak cuma disentil, dia juga dibentak loh. Bentak sayang mungkin ya. Ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo. Lo kok terus kita di TSM? Betul apa enggak? Nah lihat, diem toh. Betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo,
Awas lu ya. Waduh. Nah, Bu Mega memang lain daripada yang lain ya. Jadi gimana nih, gengs? Jadi nggak nih menurut Anda PDIP usung Abah Anies? Kalau aku jadi airin udah. Saya Tribudi Utama. See you when I see you. Aduh. Anak Abah gimana nih? Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah. Ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika lo kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu ya. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian yang ada di Jakarta dan sekitarnya, mari kita bersama-sama berpikir logis ya, rasional bagaimana memenangkan kepala daerah ini harus memang dari koalisi Indonesia Maju. Agar supaya apa? Agar supaya Pak Prabowo dalam kemudian mengejawantahkan program visi misi itu bisa dijalankan oleh gubernur terpilih ya. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Kalau Mas Anies tidak jadi nyagup lewat PDIP, itu the best. Itu yang terbaik buat Mas Anies. Kenapa? Ini 3 alasannya. Pertama, kalau Anies nyagup lewat PDIP, belum tentu elektabilitasnya naik. Bisa jadi malah turun karena persepsi dari pemilih menilai bahwa Mas Anies ini sangat pragmatis demi mendapat kekuasaan, pindah-pindah kubu, pindah-pindah gerbong. Kedua, Anies Baswedan tuh bukan kader PDIP, udah pasti dikasih kontrak khusus nanti sama Ibu Megawati. Dengan kayak gitu Anies Baswedan gak jadi figur perubahan lagi, malah tunduk sama Ibu Banteng. Mundur Mas Anies, mundur. Justru dengan tidak maju sekarang ini menjadi momentum terbaik untuk Mas Anies bisa menang Pilpres 2029. Karena diprediksi lawan Mas Anies ya koalisi Indonesia Maju lagi. Koalisi Indonesia Maju aja citranya udah jelek nih gara-gara Pak Jokowi dan oligarki. Jadi koalisi Indonesia Maju lawannya Mas Anies nanti pilihan cuma 2, antara bubar atau nggak bakal menang nyalonin siapapun. Kalau nggak maju sekarang, selamat Anies Baswedan, Presiden 2029. Aduh, Nis, ternyata kotak kosong lebih bermartabat dari kau, Nis. Udahlah mencalek lah kau 5 tahun lagi ya. Jadi caleg aja lah kau, nggak usah kau apa kan. Kau apa namanya, kau harap-harapkan lagi itu jadi apa namanya, jadi kursi gubernur. Karena apa? Contoh Ridwan Kamil nanti maju, menang dia contohnya, otomatis periode kedua juga dia lagi. Iyalah, orang apalagi kalau sudah dilihat bagaimana kinerjanya, nggak lebih besar, nggak lebih bagus kerjamu daripada kerja dia. Kau dikasih tugas sama PKS sampai sekarang pun belum tuntas. Udah lewat deadline, belum kau persiapkan juga, belum kau selesaikan juga, ya kan? Apalagi kalau masalah Ahok ya, Ahok itu kalau untuk birokrasi boleh lah, tapi kalau untuk tata kota ya apa namanya, Jakarta ini kan bisa dikatakan masalah paling besar itu masalah tata kota dan kependudukan. Kalau itu kecilnya itu sabar Ridwan Kamil. Bentar lagi jadi boneka banteng bang.
Ini lucu banget lagi. Jawaban Anies Baswedan terkait pertanyaan Megawati mau nurut nggak? Ya seperti biasa guys, jawabannya muter-muter, tapi jawabannya iya itu nggak ada. Wah sumpah ini kocak banget sekarang giliran anak-anak abah yang menelan ludah sendiri. Sumpah gak kebayang para kadrun-kadrun yang ikut menjilat ludah sendiri gara-gara Abah Burkun yang dulu partai PD ini mereka hina-hina, dibilang PPKKI ilah segala macem. Sekarang nelan ludah sendiri, mau gak mau harus mendukung PDI karena Abah Burkun. Belum lagi Ahokers, kalian sudi kalian mendukung Abah Burkun. Terus yang lucunya lagi anak-anak Abah Burkun tuh bilang kayak gini seolah-olah PDI yang butuh si Burkun. Padahal bisa jadi Abah Burkun masuk perangkap Batman. Berdua gak setuju nih, terbalik ya guys. Saat ini justru Abah Burkun yang butuh PDI karena nggak ada lagi partai yang mau sama dia. Abah nggak gila kekuasaan, tapi tanpa kekuasaan Abah bisa gila. Dicalonkan PDIP, bukan Anies Megawati pilih Pramono. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang gitu kan lagi sibuk mencari koalisi mana yang pengen bergabung kan. Dan dari semua yang diajak itu ya, saya sangat salut sebenarnya sama PDI gitu. Kenapa? Sangat salut banget karena PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian dan pro rakyat. Semenjak kalah. Kalau menang ntar dulu deh gitu. Tapi semenjak kalah tuh bahkan ya, saya baca berita PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Enggak, kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang. Ya guys, itu dia ya kan. Anak abah udah senang-senang ya, udah pakai baju merah ya kan. Ternyata akhir-akhir las-las ya abah di prank ya sama Megawati. Nggak jadi dicalonkan, sudah nunggu beberapa jam ya kan. Nggak dipanggil-panggil. Padahal anak abah sudah siap pakai baju merah ya kan. Aduh anak abah udahlah ya. Kalau aku yakin lah kan PDIP ini juga akan mengusung kadernya sendiri lah. Karena apa? Karena kita dengar sendiri pernyataan Bu Megawati ya, kalau mau gunakan PDI harus masuk ya kan. Jangan mau diusung doang gitu ya kan. Aduh udah jelas lah dia guys. Aku rasa lah ya kan Anies nggak bakalan dicalonkan oleh PDIP. Yang kemarin itu ya mungkin di prank gitu ya kan, sudah nunggu lama-lama nggak dipanggil. Aduh nggak dikasih apa surat rekomendasi juga. Aduh parah lah. Lagian apa Ahoker juga menolak Pak Anies. Kalau misalkan Pak Anies yang diusung oleh Bu Megawati, mereka akan golput. Waduh, kalau misalkan jadi juga ya Anies diusung PDIP, aku nggak kebayang lah sama Ahok yang akan berkampanye untuk Anies. Pilihlah Anies, karena Anies itu adalah orang yang sangat negarawan. Itu Ahok ya. Pilihlah Anies, karena Anies ini wow kerjanya bagus. Kan nggak mungkin ya Ahok berkampanye seperti itu. Lucu memang. Emang aku rasa ini semua akan batal. Untuk anak abah udah kena prank 2 kali ya kan. Udah sakit hati kalian. Oke lah guys, kalian berkomentar lah di bawah apapun yang harus kalian komentari. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.